Cabai yang kita kenal saat ini bukanlah tanaman asli dari Indonesia. Sambal. Siapa yang tidak kenal dengan sambal? Kuliner khas Indonesia yang selalu menjadi teman setia ketika kita menyantap makanan, seperti ayam goreng, tempe goreng, dan juga lalapan. Bahkan di hampir semua provinsi Indonesia memiliki sambal khas mereka masing-masing, seperti sambal terasi, sambal bajak, sambal matah dari Bali, bahkan dari timur Indonesia ada sambal dabu-dabu. Terus gimana sih sejarah kuliner sambal di Indonesia? Dan kira-kira tahun berapa ya nenek moyang kita sudah mengenal sambal sebagai kuliner? Kalau penasaran, tonton terus video ini sampai selesai, dan selamat datang di Babat Kuliner. Sambal, dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, sambal adalah makanan penyedap yang dibuat dari cabai, garam, dan sebagainya, yang ditumbuk, dihaluskan, dan sebagainya, dan biasanya dimakan bersama nasi. Kata sambal berasal dari serapan kata Jawa sambel, yang artinya dihancurkan atau dilumatkan. Sambal cukup memiliki sejarah yang panjang di Indonesia. Diawali dari abad ke-10 sampai dengan berkembangnya sambal-sambal yang kita kenal saat ini. Kata sambal sendiri dapat kita telusuri pada prasasti ataupun manuskrip Jawa kuno seperti Kidung Sri Tanjung yang ditemukan pada abad ke-13, dan pada abad ke-18 ada Serat Centini yang menyebutkan bahwa ada 16 jenis sambal di Indonesia. Jadi masyarakat Jawa kuno dulu itu sudah mengenal sambal sebagai makanan atau masakan mereka. Maju ke abad 19, sekitar tahun 60-an, Presiden pertama kita, Soekarno, memerintahkan agar kuliner Indonesia didokumentasikan dalam sebuah buku. Pada tahun 1964, buku tersebut mulai dikerjakan dan dibantu oleh salah satu istri Soekarno, yaitu Ibu Hartini. Walaupun sempat terkendala karena situasi politik pada waktu itu, akhirnya pada tahun 1967, buku tersebut diterbitkan dengan judul Mustika Rasa. Di dalam buku tersebut tercatat ada 63 jenis resep sambal Indonesia. Lalu di sebuah artikel dalam situs Journal of Ethnic Foods disebutkan bahwa ada 110 jenis sambal yang berbeda di Indonesia. Data tersebut didapat dari 23 buku masakan yang berbeda. Kemudian mengutip dari sebuah artikel berita dalam situs resmi Universitas Gadjah Mada tahun 2018, disebutkan bahwa tim peneliti UGM berhasil melakukan penelitian untuk mengidentifikasikan tentang informasi dan resep sambal dari seluruh Indonesia. Dalam penelitian tersebut diketahui ada 322 macam sambal tradisional di Indonesia yang dikelompokkan lagi menjadi sambal mentah sebanyak 119 macam, seperti sambal mata, sambal kecap, sambal goang, dan sambal dabu-dabu. Kemudian ada juga sambal masak sebanyak 138 macam, contohnya seperti sambal terasi, sambal tomat, dan sambal terong. Sisanya merupakan variasi sambal yang biasa digunakan sebagai bumbu masakan. Umumnya memakai bahan utama berupa cabai, garam, dan terasi.
Berbicara tentang sambal, pasti tidak akan lepas dari salah satu bahan utamanya, yaitu cabai. Cabai adalah tanaman dalam anggota genus Capsicum, yang buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu, tergantung bagaimana pemanfaatannya. Terus kenapa kalau kita makan sambal, kita merasakan sensasi pedas? Ternyata sensasi pedas itu muncul karena kandungan di dalam cabai yang disebut dengan capsaicin. Cabai mengandung senyawa antioksidan dan salah satunya adalah capsaicin tadi. Cabai juga mengandung vitamin C, vitamin B6, vitamin A, dan kalium. Cabai sudah menjadi komoditas yang banyak digunakan sebagai bumbu dalam berbagai masakan di Indonesia. Hampir semua masakan Indonesia menggunakan cabai sebagai bahan dasarnya. Contohnya aja seperti rendang, nasi goreng, ataupun telur balado. Cabai yang sering kita gunakan dalam mengolah masakan kita saat ini adalah cabai merah, cabai rawit, dan cabai hijau. Tapi kalian tahu nggak kalau cabai yang kita kenal saat ini bukanlah tanaman asli dari Indonesia? Ya, benar. Cabai adalah tanaman asli dari benua Amerika. Sekitar lebih dari 5.000 tahun yang lalu, cabai sudah tumbuh di daratan Amerika Selatan dan Amerika Tengah, termasuk Meksiko. Buah cabai telah dimanfaatkan sebagai bahan penyedap masakan oleh suku Aztec. Disebutkan pada salah satu prasasti yang ditemukan, pemimpin terakhir suku Aztec di Meksiko, Montezuma, selalu memberikan bubuk cabai pada minuman coklat kekaisaran untuk sarapan pagi. Apa nggak mules ya? Selanjutnya, cabai dibawa ke Eropa oleh Columbus pada tahun 1492. Pedagang Portugis diduga mengenalkan cabai ke India pada tahun 1542. Yang akhirnya mencapai Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam waktu yang relatif cepat. Jadi cabai yang kita kenal sekarang ini baru masuk ke Indonesia sekitar abad ke-15 sampai 16 Masehi. Lalu apakah nenek moyang kita dulu tidak pernah membuat masakan yang pedas atau membuat sambal? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, istilah sambal sudah dikenal di Indonesia pada abad ke-10. Hanya saja bahan yang digunakan berbeda dengan bahan sambal yang kita gunakan saat ini. Pada masa itu, masyarakat Jawa kuno menggunakan cabia atau cabai Jawa, bahkan jahe, untuk membuat sambal. Pada masa itu, masyarakat Jawa kuno menggunakan cabia atau cabai Jawa, bahkan jahe sebagai bahan dasar untuk membuat sambal. Tetapi karena masuknya cabai ke Indonesia di abad 16, cabia atau cabai Jawa jarang digunakan sebagai bahan baku sambal, hingga akhirnya bergeser menjadi bahan herbal ataupun jamu saja. Sampai dengan saat ini, perkembangan kuliner Indonesia sangat bervariasi, khususnya sambal. Dengan belajar sejarah kuliner tentang sambal tadi, kita berharap bahwa kuliner juga bisa menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang harus kita jaga. Baik, itulah video pertama dari channel Babat Kuliner ini. Apabila video ini menarik dan bermanfaat untuk kalian, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih telah menonton sampai selesai, dan sampai jumpa.